Sobat Ensiklo, bertemu lagi dengan kami tim Ensiklo yang lagi santai di pekarangan sambil menikmati. Nah ini dia, ini sesuatu yang mau kita bahas, ini air kelapa. Nah pembahasan kali ini kita akan berbicara soal bagaimana pemanfaatan air kelapa untuk bahan baku pertanian organik. Berbicara air kelapa, kita akan mendapatkan satu air ajaib sebenarnya kalau guyonan teman-teman pertanian ya. Karena air kelapa ini sangat kaya akan kandungan pertama unsur hara makro primer, misalnya NPK lah, nitrogen, fosfat, dan kalium. Nah, ketiga unsur tersebut meskipun kadarnya sedikit, dia ada di dalam air ini, ada di dalam air kelapa. Nah, yang kedua, salah satu kelebihan dari penggunaan air kelapa pada tanaman sebenarnya terletak pada enzim yang dimilikinya. Contoh, air kelapa ini kaya akan gibberellin dan auksin. Auksin akan bermanfaat sekali nanti ketika kita bicara proses pertumbuhan akar di dalam tanah. Jika satu tanaman mendapatkan akses yang baik pada auksin, maka perakarannya pun akan menjadi baik. Begitupun ketika tanaman mendapatkan gibberellin, maka proses pembelahan sel, perpanjangan sel, atau pemanjangan sel itu akan terjadi dengan baik pula. Nah, karena itu sebenarnya ketika berbicara pupuk vegetatif, kami menjadikan air kelapa ini sebagai salah satu bahan baku pokoknya. Nah, sebenarnya ini tidak hanya kita gunakan untuk mendapatkan N dan P dan K, karena unsur itu bisa diperoleh dari sumber-sumber yang lainnya. Nah, guna air kelapa ini salah satunya adalah untuk mendapatkan enzim-enzim tadi yang belum tentu ada dalam kotoran kelinci atau dalam air urin kelinci. Ada banyak penelitian yang dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh penggunaan air kelapa untuk daya tumbuh tanaman. Misalnya, ada satu penelitian tentang penggunaan air kelapa untuk tanaman sayur hijau-hijauan. Ternyata tanaman yang diberi air kelapa cukup memadai akan memiliki pertama, bobot yang lebih. Yang kedua, akan memiliki panjang daun. Nah, ketika kita bicara sayur tentunya panjang daun dan bobot ini menjadi nilai tambah bagi petani. Jika kita menghasilkan tanaman yang kita panen memiliki bobot lebih dan panjang atau ukuran lebih besar. Nah, begitupun sebenarnya dalam pengalaman kami menggunakan pupuk vegetatif yang memiliki kandungan air kelapa cukup banyak ini untuk menghidupi dan memberikan pupuk pada tanaman-tanaman kami. Contohnya pada tanaman cabai kami, tingginya cukup baik, perpanjangannya cukup baik, respon tunas-tunas baru juga cukup baik. Dan pemberian ini juga berkontribusi pada pencegahan virus Gemini pada tanaman cabai. Begitupun ketika kami aplikasikan ke tanaman padi. Pertumbuhannya cukup baik pada varietas Rajasa maupun varietas mentik wangi yang kami tanam. Pertumbuhannya cukup baik, tingginya cukup baik, dan penambahan jumlah anakan pada padi ini terasa cukup memuaskan. Begitupun pada penelitian yang lain, ada juga peneliti yang menemukan bahwasanya ada hubungan positif atau ada pengaruh dari penggunaan air kelapa sebagai bahan pupuk untuk menaikkan bobot padi. Nah, ketika berbicara bobot padi ini, ada dua hal yang kemudian ditunjang dengan air kelapa. Yang pertama, jumlah anakan yang nanti akan menentukan jumlah malai yang keluar. Yang kedua adalah bobot basah dan bobot kering pada padi yang dipanen. Artinya, penggunaan air kelapa ini adalah bagian penting dari kita yang ingin mencari sumber daya unsur hara makro dan enzim secara sekaligus. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakannya. Dan menurut saya ini bukan sesuatu yang sulit, tetapi juga bukan sesuatu yang mudah. Di contoh kami mendapatkannya dari pasar atau kemudian dari beberapa usaha yang kemudian air kelapa ini tidak lagi terpakai. Artinya secara ekonomi nilai dari air kelapa ini tidak terlalu mahal untuk diperoleh dan digunakan oleh teman-teman petani. Nah, untuk pencampurannya ada banyak metode. Salah satunya seperti kami sebutkan tadi pada pupuk vegetatif. Silakan teman-teman merujuk pada video tentang pembuatan pupuk vegetatif untuk pertanian organik yang sudah kami unggah sebelumnya. Kedepan kami akan coba buatkan satu contoh lagi bagaimana kita membuat ZPT atau zat pengatur tumbuh dengan menggunakan salah satu bahannya adalah air kelapa. Nah, itu tadi teman-teman sekilas penjelasan tentang air ajaib, air kelapa yang ada di sekitar kita yang teman-teman bisa gunakan untuk sumber daya bahan baku pertanian organik.
Semoga video singkat ini bermanfaat. Sukses selalu untuk teman-teman yang sedang bercocok tanam. Mari melanjutkan menikmati air kelapa. Salam.